Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berdoa. Namun sebelumnya kami doakan yang dimanapun Anda berada, di jalan, di rumah, di tempat kerja, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إني أسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Mari kita teman-teman sekalian kita siapkan diri kita untuk sukses, 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 sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-hifdha wal-ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indalil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah. Alamin Bapak Ibu yang dirahmati Allah pada pagi hari ini. Kebetulan ini hari guru. Untuk itu kita ucapkan ya, selamat Hari Guru Nasional tahun 2024. Ya, kami ucapkan terima kasih padamu guru ya
kepadamu guru yang sangat luar biasa, baktimu, jasamu yang sangat luar biasa. Tanpamu kami bukanlah siapa-siapa. Ya, kami rasanya tidak cukup untuk berterima kasih. Ya. Harus bagaimana kami berterima kasih atas jasa-jasamu guru yang sangat luar biasa. Tapi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara guru tentu kita tidak bisa dilepas ya, tak bisa lepas dari sosok seseorang yang selalu memiliki keilmuan dan keimanan. Tentunya di dalamnya ada iman, ilmu dan iman yang berjasa, yang menghantarkan kita sebagai manusia kepada kebaikan. Dari seorang gurulah ya, manusia ya, dari seorang gurulah maka kita menjadi pilar kokoh suatu bangsa, dapat menjadikan suatu tonggak atau pilar atau pilar suatu bangsa. Tanpa keseriusan, tanpa perjuangan yang serius dari seorang guru, tanpa pengorbanan yang luar biasa dari seorang guru, kita manusia, kita mustahil bisa menjadi manusia yang memiliki peradaban yang baik, serta memiliki kejayaan, keilmuan, dan pengetahuan yang luar biasa. Tanpa guru kita tidak apa-apa. Tanpa guru kita tidak bukan siapa-siapa. Tanpa guru yang mulia, kita bukan siapa-siapa. Maka Al-Quran juga banyak menerangkan tentang keutamaan tentang guru. Al-Quran maupun Al-Hadis banyak menerangkan tentang keutamaan guru, tentang bagaimana guru itu memiliki kedudukan yang mulia. Guru memiliki profesi yang sangat mulia. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, maknanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya. Ibnu Mas'ud juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, melalui ayat ini Allah memuji kedudukan guru tadi. Iman, Qurtubi juga menyimpulkan bahwa apa? Allah SWT kedudukan derajat seorang guru itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan yang lain, yaitu dengan iman dan ilmu. Yang memiliki penyebabnya apa? Yaitu karena iman dan ilmu. Ini menunjukkan bahwa seorang guru yang uh, memiliki niat yang tulus, memiliki perilaku yang mulia, mereka memiliki peran yang sangat utama. Kenapa? Karena dengan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Inilah menggambarkan, maka Rasulullah SAW juga bersabda melalui hadis riwayat At-Tirmidzi, sesungguhnya Allah dan para malaikat serta makhluk atau semua makhluk di langit dan di bumi, bahkan sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan, benar-benar mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Insya Allah, insya Allah. Maka ini menjadi satu motivasi kepada kita. Ya, mestinya Bapak Ibu sekalian, kebaikan-kebaikan syaratnya apa? Iman dan memiliki ilmu dengan hati yang mulia. Ya. Abdullah Mubarak juga berkata, aku tidak mengetahui kedudukan setelah kenabian yang paling tinggi dan paling mulia, melainkan yang menebarkan ilmu agama. Maka hadis ini juga menambahkan, menguatkan dari apa yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian diterangkan juga dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang memahami ilmu agama dan mengajarkannya kepada manusia akan selalu dimohonkan ampunan dosa-dosanya oleh semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuk ikan di lautan. Ini menguatkan. Jadi hadis Abu Daud menguatkan daripada hadis At-Tirmidzi tadi bersama, teman pembahas cara menyampaikan yang berbeda. Kemudian keistimewaan lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingginya kedudukan guru, ya, tingginya kedudukan guru dan ilmu dengan memiliki kesamaan yang jadi memiliki persamaan kedudukan antara mereka dengan yang tidak berilmu. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah tidak mungkin sama, katakanlah tidak mungkin disamakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Quran surat Az-Zumar ayat 9.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka eh, balasan-balasan bagi orang-orang yang memiliki ilmu, terutama ilmu agama. Ya. Al-Quran telah memotivasi, mendorong, bahkan Al-Quran Al-Hadis juga memotivasi, mendorong kepada kita untuk selalu berusaha belajar ilmu dan semangat untuk menambahkannya dan semangat untuk menyampaikannya, mengajarkannya kepada orang lain. Karena ilmu adalah pilar-pilar keimanan. Apa itu maknanya pilar-pilar keimanan? Karena setiap kita itu bertambah ilmu kita, maka seseorang tersebut akan semakin bertambah keimanannya. Dengan bertambahnya ilmu, maka bertambah keimanannya. Maka di sini tidak mungkin seseorang itu bertambah keimanannya kalau mereka tanpa bertambah ilmunya. Makanya kalau mereka ingin bertambah keimanannya, maka mereka harus menambah ilmunya. Ya. Maka ini juga mempererat Rasulullah SAW juga mengaitkan dua hal ini. Inti dari keimanan yaitu ilmu. Inti keimanan yaitu ilmu. Pengen menambah keimanan yaitu dengan ilmu. Maka dengan tauhid, ya, dengan menambahkan ilmu, maka bertambah keimanannya, bertambah ketauhidannya, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam Ali Imran ayat 18 yang mananya, ya, demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu menegakkan keadilan, memberikan persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Inilah makna tauhid tadi, yang maha perkasa, maha bijaksana. Ali Imran ayat 18. Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan keistimewaan para ulama atau para guru karena persaksian mereka disebutkan seiring dengan persaksian Allah dan para malaikat. Sekali lagi Al-Quran juga menjelaskan bagaimana memperlakukan seorang guru sebagaimana digambarkan atau tergambarkan kisah Nabi Musa yang bersama dengan gurunya yaitu Khidir. Musa berkata kepada gurunya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Jadi kita tentunya harus bersemangat, harus bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu seperti cerita dikisahkan Nabi Musa ini yang mau belajar kepada Nabi Khidir. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 6. Maka ini adalah pertanyaan yang santun. Pertanyaan yang santun. Nabi Musa tadi bersantun yang menunjukkan adab mulia. Kita, bagaimana kita sebagai murid harus memiliki adab yang santun, yang mulia. Maka eh, hendaknya engkau mengajari ilmu agar menjadi petunjuk. Ya. Maka kisah lain juga anjuran untuk melakukan perjalanan. Jadi kalau kita Musa tadi bersama Nabi Khidir yaitu melakukan safar atau melakukan perjalanan, eh, perjalanan dalam kita harus berupaya berusaha, eh, mungkin sampai keluar kota, keluar negeri atau keluar mana, keluar daerah atau perjalanan yang yang mengharuskan kita untuk menuntut ilmu itu kan gitu ya, menuntut ilmu di safar tadi seperti perjalanannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Safar ilmu ya dibolehkan belajar kepada yang bahkan kita diperintahkan, boleh juga kita diperintahkan kepada yang lebih rendah kedudukannya karena waktu itu kedudukannya lebih tinggi yaitu Nabi Musa ya. Nabi Khidir waktu itu tidak terkenal, tapi Nabi Musa tetap mau belajar kepada Nabi Khidir yang mendapatkan ya dipandang di mata masyarakat demikian. Maka Nabi Musa pun tetap mau belajar kepada Nabi Khidir. Maka banyak juga kisah-kisah yang lain tentang bagaimana ketawaduan, untuk pentingnya tawadu dalam menuntut ilmu. Kisah kehidupan para sahabat yaitu contoh bagaimana seorang murid yang beradab memuliakan guru. Contohnya yaitu Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan saat kami sedang duduk di masjid, tiba-tiba datang Rasulullah SAW, kemudian dia duduk di hadapan kami, maka seakan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Jadi begitu di depan ada Rasulullah, maka tidak ada satupun yang berani berbicara, tak ada yang berani mengangkat kepala. Ya, jadi hadis Bukhari. Ya, ini
Kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu sekalian ya? Ya, ya begitulah ya. Maka 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 perhatikanlah sebuah gambaran adab yang sangat mulia dari murid yang kepada guru. Ibnu Abbas juga pernah menuntun tali kendaraan Said bin Sabit dan berkata, beginilah kami diperintahkan untuk melakukan memperlakukan para ulama. Jadi menuntun tali kendaraan. Jadi intinya pas waktu berkendaraan atau apa kita harus hormat, kita turun, dan begitu ada guru tadi kita turun, ya kita jalan kaki, ya. Menuntun kendaraannya, turun dari kendaraannya, menghormati guru tadi, ya tidak biasa sekarang langsung kendaraan langsung, ya, sama saja ada guru dari ada guru. Nah ini sampai begitu berkendaraan, turun dari kendaraan dan dituntun kendaraannya seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian juga, demi Allah saya tidak sanggup minum. Bahkan ini diterangkan juga menurut Ar-Rabi bin Sulaiman juga berkata, demi Allah saya tidak sanggup minum air, sedangkan Imam Syafi'i melihatku karena senggan kepadanya. Jadi begitu dilihat guru mau minum air itu tidak berani begitu karena senggan, karena Imam Syafi'i sudah uh, melihatnya sedang bercerita, ya. Ini banyak yang kisah-kisah para orang-orang yang sangat tawadhu dalam menuntut ilmu. Maka Ahmad Sauki berkata dalam bayat syairnya, yaitu sambutlah sang guru dan berikanlah penghormatan untuknya. Hampir saja seorang guru menjadi seorang rasul. Jadi saking saking karena saking dihormatinya yang menyamai fungsinya. Tahukah engkau ada orang yang lebih mulia dari dan agung dari orang yang membangun dan membina jiwa-jiwa dan akal? Ada pertanyaan demikian, ya. Tahukah engkau ada orang yang lebih mulia dan agung dari orang yang membangun dan membina jiwa-jiwa dan akal? Artinya tidak ada lagi orang yang lebih mulia daripada guru yang membangun apa dan membangun dan membina jiwa-jiwa dan akal, jiwa raga kita dan akal. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang membangun jiwa dan akal. Membangun jiwa dan akal siapa? Guru. Guru yang membangun ketentraman dan ketenangan. Ya. Umar bin Khattab juga berkata, tawaduklah terhadap orang yang telah mengajarkan kalian, karena sifat tawaduk dan santun merendahkan diri kepada guru adalah kunci ilmu. Sebagaimana dalam syair disebutkan, ilmu tidak mungkin diperoleh oleh seorang yang sombong, sebagaimana air tak akan mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Para ibu sekalian, ilmu tak akan pernah turun kepada tempat yang lebih tinggi, tentunya kepada orang yang sombong. Ini begitu ya, ilmu tidak akan pernah turun kepada orang yang sombong. Kita kalau kita ingin dapat ilmu, maka kita merendahkan diri supaya air tadi mengalir kepada tempat yang lebih rendah. Sementara dalam hadis Nabi, bukan para guru dan kemuliaan profesi mereka terdapat dalam puluhan banyak hadis yang berkaitan tentang, contohnya ya, sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Hadis Abu Daud. Maka ini kedudukan guru sangat sangat tinggi yang menyandang sebagai pewaris para nabi, dan bahkan kematian mereka dan tersebarnya maka tersebarnya kebodohan merupakan tanda hari kiamat. Kenapa kok tersebarnya kebodohan? Diterangkan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Bapak-bapak sekalian, dengan orang-orang alim, orang-orang yang wafat. Sekarang banyak sekali kan orang-orang alim, yang pada meninggal ya. Ya maka daripada itu ya, masih banyak orang-orang alim yang kita belajar sama mereka. Ya, para ulama, saya tidak akan sebutkan, tidak cukup waktu ya. Maka ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Ini yang bahaya. Dan mereka bertanya kepada mereka yang bodoh, orang-orang bodoh itu, orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Inilah tanda hari kiamat. Maka di alam barzah nanti mereka juga mendapatkan pahala. Bagi orang yang guru, bagi orang yang berilmu, bagi guru, mereka akan mendapatkan pahala yang mengalir. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis, jika seorang
manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 amal, yaitu sedekah yang jariah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, seorang guru, ustadz, atau siapapun yang mengajarkan ilmu, dan anak yang selalu mendoakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mari kita bersemangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk belajar mengaji, semangat untuk mengajarkan. Kan sudah ada tugasnya masing-masing ya. Masing-masing trainer-trainer itu, para trainer juga. Ya ini dengan ini mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita semua, menyemangati kita untuk mengajarkan. Dan yang belajar juga harus semangat, karena ini juga diperintahkan semangatnya nanti apa? Kalau sudah bisa nanti semangat untuk bisa mengajarkan dengan dengan terus belajar untuk motivasinya mengajarkan, untuk menyampaikan kepada yang lain. Salah satu metode belajar yang paling efektif. Demikian kemuliaan. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena begitu besar kemuliaan, kedudukan seorang guru di memiliki kebaikan dan pengorbanan yang diberikan. Tadi banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang sudah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu berjuang belajar, berjuang menyebarkan ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan kita niatkan hati yang ikhlas dan semoga kita selalu dalam kemuliaan. Terima kasih. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, para sahabatnya, para pemimpin kita semua, para yang terutama ya orang tua kita, saudara kita, keluarga besar kita, wabil khusus keluarga besar Polindo Internasional Institut Pemuda Asbabada, para pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada semuanya, kami doakan semoga semuanya sukses. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mereka lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلق ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخبز العليم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مأنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فرسل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم